Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Melalui program ini saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Karena Yesus mengajarkan kepada kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini Tuhan yang pelihara, saudara ya. Hidup kita ini Tuhan yang tolong, hidup kita ini Tuhan yang sediakan damai sejahtera, sehingga apapun yang terjadi kita percaya kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali buat teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube channel ini, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga boleh terberkati melalui program ini ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat berkat kasih karunia, berkat anugerah, berkat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyediakan yang terbaik. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup kita mengiring Tuhan, kita perlu tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Dan salah satunya adalah perkataan ini dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Yesus bilang begini, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi ini dikhususkan buat murid-muridnya dan juga buat setiap kita yang mengikut Tuhan, mengiring Tuhan ya. Inilah perkataan Yesus, perhatikan. Setiap orang yang mau mengikut aku, Yesus bilang apa? Ia harus menyangkal dirinya. Bukan kalau bisa loh saudara ya. Kalau bisa menyangkal dirinya, no. Ia harus, mesti, kudu, wajib menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya percaya orang Kristen, kita orang percaya tahu betul tentang hal ini. Oh, bahwa ikut Yesus harus sangkal diri. Berarti gak boleh selalu mengikuti keinginan daging, hawa nafsu, itu menyangkal diri. Orang yang mengikuti Yesus berarti dia harus memikul salib. Bicara tentang kalau Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan kesusahan, itu pikul salib, jangan ditinggalkan. Dan akhirnya tetaplah mengikut Tuhan. Ada banyak dari kita tahu tentang hal ini. Tetapi kalau kita mau jujur, ada banyak juga orang percaya gak mau susah, iya kan? Atau takut susah. Sedangkan sangkal diri, pikul salib itu tidak mudah. Itu sulit, itu susah saudara. Itu sebabnya kalau kita percaya bahwa kita mau ikut Tuhan, kita mesti punya mental jangan takut susah dulu gitu. Jangan takut untuk hidup susah. Memang gak ada orang yang mau hidup susah. Semua mau hidup bahagia, semua mau hidup diberkati. Tetapi saudara, kita mesti ingat Yesus itu mengajarkan kita keseimbangan hidup ya. Kalau melulu bicara tentang berkat, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak terdidik gitu loh. Yang apa-apa ujungnya hanya bless me Lord, memberkati saya Tuhan, berkati saya Tuhan. Akhirnya hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang mengerjakan apa yang kita mau. Tetapi sebaliknya ketika kita menyadari bahwa Tuhan juga mengizinkan kesusahan, Tuhan juga mengizinkan pergumulan, masalah untuk mendidik kita, mendewasakan kita. Sehingga kita belajar bahwa dalam mengikut Tuhan bukan hanya kita mengikuti apa yang kita mau untuk Tuhan lakukan, tapi sebaliknya juga kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tuhan memberkati saudara, udah gak usah dipungkiri, udah pastilah. Iya kan, berkat terbesar yang kita terima, keselamatan. Tidak ada hukuman di dalam Kristus Yesus. Wah, itu berkat dahsyat luar biasa. Tetapi kita mesti ingat apa kewajiban kita sebagai anak Tuhan.
Kalau kita mesti dewasa, berarti kita mesti dibentuk melalui masalah, melalui sikap orang jahat terhadap kita, perbuatan orang-orang yang tidak menyenangkan kita. Itu kan mendidik kita. Itulah salib yang harus kita pikul, saudara, ya. Itulah salib yang harus kita pegang. Sehingga akhirnya kita memiliki mental yang kalau memang Tuhan izinkan saya harus mengalami penderitaan, kalau memang Tuhan izinkan saya harus mengalami kesusahan, kita siap. Karena kalau sampai kita tidak siap untuk hidup susah, kita takut untuk hidup menderita, saya berani pastikan kau akan meninggalkan Yesus untuk mencari Tuhan yang lain yang siap memberkatimu. Dan itu sangat mengerikan, saudara. Karena fokusnya ikut Tuhan adalah, Tuhan lakukan apa yang saya mau. Tuhan kerjakan apa yang saya minta. Sehingga akhirnya yang jadi Tuhan bukan Tuhan Yesus, tetapi diri kita sendiri. Kita menjadikan Tuhan sebagai jongos, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita meminta dan berharap Tuhan memberi semua apa yang kita inginkan. Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Kita balik ke sekarang. Apa sih yang Tuhan inginkan? Ya ini, Matius 16 ayat 24. Barang siapa mau mengikut aku, setiap orang yang mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bahkan lebih ekstrim lagi Yesus bilang dalam Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Gak layak buat ikut Tuhan, saudara. Berarti yang Tuhan mau kalau ada salib yang harus kita pikul, ada penderitaan, kesusahan badani, kesusahan jasmani yang harus kita pikul, yang harus kita derita, dan tetaplah terus mengikut Tuhan, engkau diterima Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mau mengalami penderitaan, engkau tidak mau mengalami kesusahan hidup, engkau tidak mau memikul salibnya, engkau takut hidup susah, sulit diterima Tuhan, saudara. Karena Tuhan membentuk karakter seseorang, Tuhan memakai masalah. Tuhan membentuk kedewasaan seseorang, beriman seseorang melalui pergumulan. Nah, bagaimana kita bisa dewasa dalam iman kalau nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada pergumulan? Saudara, kita lihat orang-orang dahsyat, orang-orang beriman, bapak-bapak beriman, saudara kasih dalam Tuhan, pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab yang dicatat semua lahir dari proses hidup. Mulai dari Musa, iya kan? Kita lihat bagaimana kehidupan Musa. Lari dulu, ya kan? Dari lari nggak dianggap sama orang-orang sebangsanya, akhirnya datang lagi kembali. Berproses lagi. Kita lihat juga kehidupan Raja Daud setelah diurapi apakah langsung jadi raja? No. Dia harus dikejar-kejar Saul terlebih dahulu. Saudara dikasih dalam Tuhan, demikian pula Yusuf. Jadi orang berproses dulu gitu loh. Melalui apa? Yaitu kesusahan, penderitaan, difitnah, dihianati, mengalami kerugian. Itulah hal-hal yang harus kita hadapi untuk mencapai kedewasaan. Tidak ada pengalaman hidup dengan Tuhan yang lahir dari keadaan nyaman. Tidak ada. Ya, tidak akan pernah ada pengalaman indah bersama Tuhan yang lahir dari keadaan nyaman. Makanya jelas musuh kekristenan adalah zona nyaman. Dengan keadaan nyaman kau lupa untuk berdoa. Dengan keadaan nyaman gak punya masalah, gak ada penderitaan, gak ada kesusahan, kau lupa bahwa kau butuh Tuhan. Hari ini saya ajak setiap kita umat Tuhan, yuk. Gak ada sih memang orang yang pengen susah, tapi minimal kita jangan takut untuk hidup susah. Ya, jangan takut kalau memang Tuhan izinkan kita menderita. Kita harus pikul salib, pikullah itu. Ya, hadapi. Karena kita pegang janji Tuhan juga kok, yang berkata bahwa masalah tidak akan, pencobaan tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Salib yang saudara dan saya pikul tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kalaupun ada salib yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Itu janjinya. Tapi bukan berarti ada jalan keluar terus gak ada lagi masalah. Terus selama kita hidup ada pergumulan, selama kita hidup ada salib yang harus kita pikul. Agar hidup kita selalu bergantung sama Tuhan. Jangan takut untuk hidup susah, jangan takut untuk hidup menderita. Kita tahu kok, sekalipun kita hidup susah, sekalipun kita hidup menderita, sekalipun ada badai, sekalipun ada tekanan hidup, sekalipun ada salib yang harus kita pikul, kita tidak pernah berjalan sendiri dan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami percaya janji firman Tuhan ya dan amin. Tuhan melihat setiap hati yang terbuka hari ini. Tuhan lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kami tahu hari-hari ini harus kami lewati. Jalan-jalan yang sukar ini memang harus kami jalani. Tapi biarlah kami tetap terus memandang Tuhan. Kami siap
apapun proses yang kami harus hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak pernah berjuang sendiri, tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang lemah Allah kuatkan, yang bimbang Allah berikan keteguhan hati, yang takut Tuhan beri semangat yang baru. Bahkan hamba berdoa yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.